Lip Sampling Unit atau biasa disingkat LSU adalah pengambilan contoh daun. Dalam hal ini, contoh daun diambil untuk dilakukan analisa mengenai uji defisiensi hara. Pengambilan contoh daun dilakukan secara blok by blok agar mudah dalam menentukan dosis pemupukan nantinya. Di Minamas, LSU dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Hasil analisa LSU digunakan dalam penentuan dosis pupuk untuk tahun berikutnya. Oleh sebab itu, tenaga kerja yang digunakan haruslah sudah di-briefing terlebih dahulu agar hasil analisa daun yang diambil presentatif dan efektif. Dalam penentuan dosis pemupukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya yaitu hasil analisa daun, letak blok tersebut berada, dan sedikit perhitungan ekonomi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai prosedur dari Lip Sampling Unit. Berikut adalah cara pengambilan LSU pada areal topografi datar dengan sampel 10x10. Pengambilan LSU dimulai dari arah selatan ke utara. Titik sampel pertama adalah pada baris ketiga pokok ketiga. Pada pokok pertama baris ketiga diberi tanda panah ke atas dengan 2 garis bawah sebagai tanda awal masuk. Kemudian pada pokok ketiga diberi tanda 1 dengan 2 garis bawah sebagai tanda titik sampel pertama. Untuk titik sampel kedua dan selanjutnya, maju 10 pokok dari titik sampel pertama. Apabila pokok tidak sampai 10 pokok lagi untuk sampel selanjutnya, atau sudah bertemu dengan jalan koleksi, maka titik sampel dilanjutkan pada baris ke-13 atau bergeser 10 baris dari baris ketiga. Untuk titik sampel selanjutnya melanjutkan hitungan sebelumnya. Misalkan pada baris ketiga hanya tersisa 5 pokok, maka 5 pokok sisanya dilanjutkan pada baris ke-13. Dan begitu seterusnya sampai dengan bertemu main road. Melaksanakan sensus pada terasan. Ketika kita melaksanakan sensus pada terasan, kita harus mencari terasan tertinggi terlebih dahulu. Ini adalah titik pertama masuk pada terasan tertinggi. Ketika memulai sensus pertama, kita hanya menghitung sebanyak 3 pokok ke dalam untuk memulai sensus pertama. Pokok ketiga inilah yang akan dilaksanakan sensus menjadi sampel pertama. Selanjutnya, kita akan mencari pokok 10 berikutnya untuk melaksanakan sensus yang berikutnya. Namun, di sini pokok hanya sampai ke 4, tetapi terasan sudah terputus. Nah, maka dari itu kita harus pindah terasan. Namun, di sini tidak langsung pindah ke terasan berikutnya, tetapi sebanyak 5 teras. Ketika kita sudah melewati 5 teras, baru kita bisa melanjutkan hitungan pokoknya. Karena tadi 4, jadi kita lanjutkan ke pokok kelima hingga ke pokok 10. Ketika kita sudah sampai pokok 10, kita bisa melaksanakan sensus yang berikutnya. Seterusnya kita akan pindah ke pokok berikutnya sebanyak 10 pokok lagi, hingga pelaksanaan sensus pada areal tersebut selesai. Jika berakhir seperti tadi, perhitungan pokok belum selesai namun terasan sudah terputus, maka kita harus pindah ke 5 terasan berikutnya lagi, lalu lanjutkan hitungan pokok berikutnya. Titik sampel di pinggir jalan. Dalam pengambilan sampel daun, jika titik sampel berada di pinggir jalan, maka pokok titik sampel harus pindah 2 pokok ke depan. Hal ini dilakukan supaya daun pada pokok sawit tidak tercemar oleh debu, asap kendaraan, dan lain-lain. Hal ini bisa mengakibatkan data yang diambil melalui daun tidak akurat. 2.
titik sampel di pinggir parit dan bangunan. Jika terdapat titik sampel yang berada di pinggir parit dan bangunan, maka titik sampel harus maju satu pokok ke depan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil unsur hara yang seimbang dari pokok sawit tersebut. Bisa dilihat pada gambar. 3. Titik sampel pokok mati, abnormal, dan sakit. Jika terdapat titik sampel yang mati, abnormal, dan sakit, maka titik sampel harus pindah maju satu pokok. Hal ini bertujuan agar mata 5 dari pengambilan sampel tetap terjaga dan data yang diambil tetap akurat. 4. Pokok titik sampel harus memiliki mata 5 yang komplit. Dalam penentuan titik sampel, pokok yang dijadikan titik sampel harus memiliki mata 5 komplit. Seperti pada gambar, ini dilakukan supaya baris pokok sawit yang dijadikan sampel tetap mewakili semua pokok di sekitar titik sampel. Alat dan bahan. Dalam melaksanakan LSU tentunya kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang kita butuhkan dalam melaksanakan LSU. Yang pertama, ada egrek. Egrek adalah alat yang digunakan untuk memotong pelepah kelapa sawit yang telah ditentukan. Yang kedua, ada pisau atau juga bisa parang. Alat ini digunakan untuk memotong anak daun dari pelepah yang telah diturunkan tadi. Yang ketiga, ada gunting. Gunting adalah alat yang digunakan untuk memisahkan daun dari tulang daunnya, kemudian mencincangnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang keempat, ada plastik klip. Plastik klip yang diperlukan sebanyak 2 buah. Gunanya memisahkan daun kiri dan daun kanan. Plastik klip ini digunakan untuk menempatkan anak daun yang telah dicincang-cincang menggunakan gunting. Yang kelima, ada kantong plastik. Kantong plastik gunanya sebagai tempat dari plastik klip yang sudah dikumpulkan dari berbagai sampel. Yang keenam, ada cat minyak. Cat ini digunakan untuk menandai pokok yang telah dilakukan sampling. Oke, baik, ini adalah cara pengambilan sampel daun atau pengambilan sampel contoh anak daun. Nah, ini adalah spiral kelapa sawit. Dari spiral ini kita harus mengetahui terlebih dahulu pelepah yang ke-1. Setelah kita menentukan pelepah yang ke-1, barulah kita mengetahui pelepah ke-9, ke-17, ke-25. Nah, pada pengambilan sampel daun ini yang kita butuhkan adalah pelepah ke-17. Pada pelepah ke-17 ini merupakan kunci dari pengambilan sampel daun, dikarenakan pada pelepah tersebut terdapat unsur hara imobil dan mobil pada kelapa sawit. Spiral kelapa sawit terbagi 2, yaitu Curley spiral kiri dan Turner spiral kanan. Baik, selanjutnya ketika kita sudah menentukan sampel anak daun tersebut dan beserta nomornya, lalu kita potong pelepahnya. Bila masih dapat dijangkau, pelepah tidak perlu dipotong, cukup dikait saja. Selanjutnya, ambil 6 anak daun dari titik ujung yang datar pada posisi tengah pelepah yang biasanya ditandai dengan adanya duri atau ekor kadal. Jumlah anak daun yang diambil pada posisi tersebut adalah 3 kiri dan 3 kanan. Yang keempat yaitu buang atau potong sepertiga bagian pangkal dan ujung anak daun, dan yang dipakai adalah sepertiga bagian tengah kurang lebih 20 cm. Kemudian dibelah dengan membuang lidinya dan posisi helai anak daun di kiri diletakkan di kiri dan yang kanan di kanan, sehingga dari masing-masing LSU akan diperoleh 2 kumpulan contoh anak daun yang sama jumlah dan pembagiannya. Langkah selanjutnya yaitu masukkan ke dalam kantong atau amplop yang telah disediakan dan diberi nomor daun,
tahun tanam, nomor blok, serta tanggal pengambilan contoh anak daun.